Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannaf handal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad wa khususan masyihi wa khususan nasyatidi wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian dilanjut kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah pada minggu yang lalu membahas tentang hak seorang hamba terhadap agamanya. Jadi hak seorang hamba terhadap agamanya. Menurut Imam Ghazali ternyata ada 3 kriteria. Ada yang salim, yaitu selamat. Ada yang robih, untung. Ada yang khosir. Khosir itu rugi atau buntung. Ini bisa menjadi introspeksi ke dalam diri kita. Misalkan salim. Salim itu hamba yang bagaimana? Yaitu hamba yang bisa melaksanakan semua perintah Allah. Ya, terutama yang wajib, kemudian ditambah yang sunnah. Jadi yang wajib sudah dilaksanakan, ditambah yang sunnah. Ini masuk kriteria pada robih. Sedangkan yang salim itu seorang hamba yang sebatas menjalankan yang fardu. Ya, mereka selesai sholat fardu, ya sudah, kemudian ya pergi tanpa dibarengi dengan sholat sunnah. Ini kriteria salim. Sedangkan yang robih itu sholat wajib dilaksanakan plus yang sunnah-sunnah. Kemudian yang khosir itu yang bagaimana? Yang khosir itu seorang hamba, ya, sholat fardunya itu minus. Ya, minus itu artinya bisa jadi sehari menjalankan 2 kali atau sekali atau sama sekali tidak. Ini yang khosir, yang rugi, yang menyesal nantinya. Nah, dari kriteria ini kita akan bisa memahami diri kita. Kira-kira posisi kita di mana? Misalkan posisi kita ada di khosir, ya berarti kita harus meningkatkan dari khosir menjadi salim. Kalau kita posisinya sudah salim, ya kita tingkatkan supaya menjadi robih, yaitu istiqomah dalam sholat fardunya plus sunnah-sunnahnya. Ya, ini hak seorang hamba terhadap agamanya.
Pembahasan malam ini ya. Wal abdu fi haqqi sairil ibad ya. Wal abdu dan bermula hamba fi haqqi sairil ibad pada hak semua hamba-hamba lahu itu baginya salah sudarajatin ada 3 derajat. Ini maksudnya seorang hamba di antara hamba-hamba yang lain. Klasifikasi ini penting ya, supaya kita bisa melihat posisi diri kita di antara 3 derajat ini. Apakah posisi kita itu di derajat awal, derajat yang kedua, maupun derajat yang ketiga. Maka dengan demikian kita bisa introspeksi, kita bisa memperbaiki. Tanpa kita memahami posisi diri kita, ya sulit kita untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. Al-ula bermula yang pertama. Ayang zila fi haqqihim manzilatal karom al-baroroh. Ya, yang pertama yaitu seorang hamba menempati sebuah posisi ya di antara hamba-hamba yang lain, itu menduduki posisi yang terhormat, yang mulia. Ai Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bararah ay as-sadiqina al-muti'in, yaitu hamba yang konsisten dan disiplin sekaligus al-muti'in ya, dia ahli takwa. Ini kriteria yang pertama. Minal malaikati, dari golongan malaikat. Wa huwa al-abdu al-munazzal manzilatal malaikah. Jadi maksudnya yaitu seorang hamba yang menduduki kedudukan malaikat. Ya, saya ulang bahwa posisi seorang hamba itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu posisi seorang hamba berada pada posisi yang mulia, terhormat. Posisi ini oleh Imam Ghazali dikenal dengan posisi minal malaikah, yaitu sifatnya dapat mengikuti sifatnya malaikat. Nah, kemudian dijelaskan ayil abdu al-munazzal manzilatal malaikah, yaitu seorang hamba yang menempati kedudukan malaikat. Artinya dia hamba biasa, ya makan, tidur, ya. Tapi dalam hal menjalankan ketaatan perintah Allah itu seperti ketaatannya para malaikat. Ya. Sehingga apa yang menjadi perintah Allah semua dilaksanakan. Apa yang menjadi larangannya semua dijauhi. Nah, ini ciri-ciri seorang hamba yang menempati pada posisi yang pertama, yaitu menempati posisi kemuliaan. Ciri-cirinya memiliki perilaku seperti malaikat, yaitu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita bisa melaksanakan seperti ini, ya tentu grade kita, kualitas kita ya bisa pada level ini. Nah, biasanya
orang yang sampai pada level ini ya para ulama-ulama solihin, ya, para mursyidin, para arifin, ya, mereka yang sudah istiqomah beribadah selama bertahun-tahun, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga ketertarikan untuk hal-hal yang negatif itu sudah tidak ada. Nah, ini derajat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, nah, ini ada tambahan lagi. Wa wa ayyas'a ya'mala fi akhradihim ay maqasidihim rifqan bihim wa idkharan lisurur ala qulubihim. Ada tambahannya. Jadi orang tersebut dia senantiasa beramal yang tujuannya itu selalu memiliki manfaat, ya, buat orang lain, ya, menolong orang lain, dan juga wa idkhalan lisurur ala qulubihim, dan senang menyenangkan orang lain. Ini sikap ini istimewa. Jadi amalnya tujuannya selalu ya ingin memberikan manfaat. Setelah memberikan manfaat, dia i'anah, menolong orang lain. Siapa yang bisa ditolong ya akan ditolong. Kemudian yang ketiga, idkhalus surur, yaitu menyenangkan orang lain. Ya, ini prinsip yang sangat penting, ya, sebagai salah satu dari ciri-ciri derajat yang pertama. Apakah kita sudah pada posisi ini? Ya, tentu diri kita yang bisa menjawabnya. Apakah aktivitas kita selalu memberikan manfaat? Nah, ini bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah aktivitas kita dalam sehari-hari itu memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak? Yang kedua, i'anah. Apakah dalam sehari kita ini memiliki peluang untuk menolong orang lain atau tidak? Atau ketika ada kesempatan menolong orang lain, apakah kita ini egois, ya, perhitungan, tidak mau menolong, ya, atau kita memiliki sikap yang lebih humanis, ya, lebih senang menolong kepada orang lain. Dan yang ketiga, idkhalus surur. Idkhalus surur itu memiliki sifat gampang nyenengke orang lain, ya. Idkhalus surur ini banyak cara, ya, menjawab salam. Kemudian ketika bertemu, ya, wajahnya tersenyum. Ini idkhalus surur. Ya, kemudian ya kalau bahasa Jawa itu sumeh, ya, gampang bergaul, menyenangkan yang diajak ngobrol gitu. Ini bagian dari idkhalus surur. Jadi semangat untuk menyenangkan orang lain itu ada. Tidak bersifat egois, masa bodoh, itu mah urusan dia, gitu kan? Itu mah saya nggak perlu tahu. Nah, ini namanya sudah muncul sifat egois. Nah, ini nggak dibenarkan oleh Imam Ghazali. Sifat ini harus dibuang. Ketika ada orang lain atau tamu, cepat-cepat untuk bagaimana cara menyenangkan. Walaupun hanya sekedar air minum, ya, air putih, itu kalau tamunya benar-benar sedang kehausan, itu sangat menyenangkan, ya. Jadi hal-hal yang sepele ini ternyata bisa memiliki dampak yang positif kalau kita mau melaksanakan dengan tulus dan ikhlas, ya. Sekali lagi, dalam menjalankan aktivitas yang bermanfaat di tengah masyarakat, kemudian saling menolong, kemudian saling menyenangkan, ini didasari dengan keikhlasan.
ya. Tidak boleh ya didasari dengan kepentingan praktis. Ya, karena kitab ini digunakan, dikaji oleh para santri, terutama para salik yang belajar ilmu tasawuf. Maka harus kita hilangkan kalau kita kok kira-kira ada sifat egois, gak mau tahu urusan orang, gitu ya. Kemudian gak ada rasa saling menolong, itu kan urusan dia. Kemudian gak ada pengen menyenangkan orang lain. Nah, ini pertanda bahwa di dalam dirinya masih dikuasai oleh ego, oleh keakuan diri. Nah, ini oleh Imam Ghazali harus ditundukkan, harus dihilangkan, harus dibuang, diganti yang terpuji. Ya. Berbeda dengan senyum yang sifatnya musiman, ya. Contohnya begini, ya, kalau musim pilpres, pilkada, atau pilihan-pilihan yang lain, itu tiba-tiba ada orang yang sifatnya berubah. Dia seolah-olah memberikan manfaat kepada orang lain, ya, seolah-olah dia gampang menolong sama orang lain, atau seolah-olah dia itu murah senyum, kemudian dia gampang membantu orang lain. Ternyata di balik itu ada maksud, ada tujuan. Tujuan apa? Tujuan politik, pragmatis, supaya dipilih dan lain sebagainya. Lah, ini enggak dianjurkan oleh Imam Ghazali. Yang perlu dihilangkan adalah niatnya tadi, niat yang pragmatis, ya, seperti politisi. Itu kalau menjelang pemilihan itu, ya, 3 ilmu ini dipakai, ya, seolah-olah dia memiliki kepedulian sama orang kecil, gitu. Padahal tujuannya hanya sekedar pragmatis, pengen dilihat orang, pengen diperhatikan, dan pengen dipilih. Nah, ketika muncul niatan pragmatis ini yang harus dihilangkan. Ya, maka Imam Ghazali, ya, harus menyampaikan, harus didasari dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Kalau dengan ketulusan, dengan keikhlasan akan menjadi ibadah. Tapi kalau pragmatis, selesai pilpres, selesai pilkada, ya sudah, ya balik asal sifatnya, sikapnya. Yang kemarin murah senyum, setelah selesai pilihan, ya kembali ke asal. Nah, ini, ya, pertanda tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ya, inilah yang membedakan antara seorang salik, ya, yang memang memiliki semangat untuk menuju Allah, untuk memperbaiki diri secara lahir maupun batin. Kemudian selanjutnya, ya, as-saniyatu, bermula derajat yang kedua. Ya. Jadi kalau kita di level pertama ini ada tanda-tanda di antara 3, ini sudah lumayan. Oh iya, aktivitas saya setiap hari memberikan manfaat kepada orang lain, alhamdulillah. Oh iya, saya memiliki kebiasaan peduli terhadap orang lain. Ada orang yang minta tolong, saya tolong. Kemudian yang ketiga, ada kebiasaan yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Nah, ini pertanda bahwa di dalam diri kita, ya, ini sudah muncul akhlakul karimah. Muncul akhlakul karimah ini karena apa? Karena nafsu yang tercela, yang matmumah, itu sudah mulai dapat kita tundukkan, kita kalahkan. Jika tidak, ya itu akan menguasai, gitu. Maka sikapnya akan aneh, gitu. Nah, dari sinilah kita memahami, ya, bahwa
Imam Ghazali mengajarkan ilmu tasawuf itu untuk menjadi pribadi yang gaul, pribadi yang manfaat di tengah masyarakat, dan menjadi pribadi yang selalu menyenangkan orang lain. Ya, maka salah kalau ada orang yang memahami ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu kan harus menyendiri. Ajaran tasawuf itu kan harus anti terhadap masyarakat, nggak mau bergaul. Gitu. Nah, ini yang salah. Nah, karena ada perilaku yang salah, ini yang akhirnya membuat citra tasawuf menjadi jelek. Ya, beberapa hari yang lalu saya ngisi pengajian. Ya. Ketika saya menjelaskan soal tasawuf, ya, tiba-tiba ada yang bertanya. Beliau memiliki pemahaman tasawuf yang negatif tadi. Kalau kita belajar tasawuf berarti kita harus nggak kerja, kita harus meninggalkan aktivitas duniawi. Ya. Nah, kemudian saya jelaskan. Ternyata pemahaman Bapak ini justru yang salah. Gitu. Nah, karena itu ya di dalam memahami ajaran tasawuf Imam Ghazali, ya ini harus urut dan runtut supaya ngerti kedudukannya. Memang Imam Ghazali mengajarkan kholwat, tapi kholwat ini ada waktunya. Ya, kalau memang belum mampu, ada opsinya yaitu mukhalatoh, aktif di tengah masyarakat. Nah, dalam penjelasan tadi juga sama bahwa indikasi seorang salik yang memiliki akhlakul karimah, yang hawa nafsunya sudah bisa ditundukkan, amarah dan lawamah, ya. Ini mafhum wafakohnya, yaitu tadi dia aktivitasnya selalu bermanfaat. Kemudian selalu mudah menolong orang lain dengan ikhlas. Dan yang ketiga, selalu ingin menyenangkan orang lain. Nah, kalau kita sudah ada sifat-sifat ini berarti ya sudah muncul akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini tidak muncul kalau di dalam diri kita masih dikuasai oleh hawa nafsu yang madmumah, yang tercela. Itu tadi sudah dijelaskan, egois. Ya, bisa jadi keras kepala. Bisa jadi ya sifatnya merasa paling hebat sendiri. Terus merasa dirinya tidak perlu orang lain lagi. Nah, ini salah. Padahal Imam Ghazali sudah menjelaskan sifat-sifat ya bagi seorang salik itu harus menunjukkan akhlakul karimah. As-saniyah, sekarang derajat yang kedua. Ayang zila fi haqqihim manzilatal bahaim wal jamadat fala yanaluhum khairuhu walakin yakufu anhum syarruhu. Derajat yang kedua yaitu seorang hamba menduduki pada posisi bahaim. Bahaim itu posisi ya binatang yang disebut dengan bahimah, yaitu binatang ternak ya. Seperti kayak sapi, kerbau, kambing, ini termasuk kriteria bahaim. Wal jamadat, dan benda-benda ya jamadat itu benda-benda yang ada di sekeliling kita. Fala yanulum khairuhu, maka tidak bisa diperoleh kebaikannya. Walakin yakufu anhum syarruhu, akan tetapi tertahan dari mereka yaitu keburukannya. Aila yaf'alu ma yu'dihim,
maksudnya dia tidak bisa berbuat sesuatu yang dapat menyakitinya, biqaulin dengan ucapan, wa fi'lin dan perbuatan. Ya. Ini menarik. Posisi yang kedua oleh Imam Ghazali dijelaskan, yaitu posisinya sebagaimana binatang ternak dan benda-benda mati yang ada di sekeliling kita. Yang namanya bahaim, ya, binatang ini kita sudah memahami, ya, seperti kayak sapi, kayak kerbau, kayak kambing. Binatang ini orientasi hidupnya tidak muluk-muluk. Yang penting bisa makan. Setelah dia kenyang makan, nyari lawan. Gitu. Maka orang-orang yang dirinya dikuasai oleh nafsu bahimiyah, ya, itu orientasi hidupnya sederhana sekali. Ya, nyari makan, setelah kenyang kemudian nyari lawan. Gitu. Jadi nggak ada orientasi untuk akhirat, bahwa nanti setelah kita meninggal ada kehidupan lagi di akhirat, tidak ada. Ya, orientasinya ya hanya dari kehidupan yang ada ini dia bisa menikmati. Ya, maka orientasi orang yang demikian, ya, orientasi orang yang berangkat pagi untuk kerja pulang malam. Kemudian orientasi hidupnya hanya sekedar untuk memperkaya diri, kemudian setelah kaya, kemudian berpoya-poya, kemudian sikapnya lebih mementingkan kepada urusan duniawi. Nah, ini kualitasnya oleh Imam Ghazali, kualitasnya sama dengan kualitas bahaim. Gitu. Sebab semua yang dimiliki tidak memberikan manfaat, justru madharat. Apalagi kalau dia diberikan harta yang banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Nah, ini harus menjadi catatan kita, menjadi bahan introspeksi kita. Apakah kita ini masuk kelompok yang kedua? Levelnya level bahimiyah, yaitu binatang ternak tadi yang orientasi hidupnya sederhana. Makan, kenyang, tidur, kemudian nyari lawan. Nah, kalau orientasi kita sudah seperti ini, ya, kalau orientasi orang hidup seperti ini, maka kualitasnya ya dengan sama dengan bahaim ini. Sehingga semangat untuk ibadah tidak ada, semangat zikir tidak ada. Gitu. Ngapain zikir capek-capek? Gitu. Menurut dia yang penting perut kenyang, bisa makan apa saja, puas, sudah. Gitu. Nggak pernah mikirin soal kepentingan akhirat. Nah, apakah ini ada? Ya ada. Apakah ini banyak? Ya banyak. Gitu. Sebab di sini yang membedakan antara orang yang berilmu, ya, dengan yang tidak, ya itu tadi dilihat dari kualitasnya. Kalau orang yang berilmu ketika memegang jabatan, harta, ya itu pasti akan menggunakan ilmunya sebagai alat untuk menuntut. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu tadi. Ya, orientasi hidupnya ya sekedar untuk menikmati hidup itu. Ya, tentu hal ini ya bisa menjadikan bahan introspeksi ke dalam diri kita. Jangan-jangan saya ini levelnya masih bahimiyah, ya, belum manusia. Ya. Kalau yang pertama tadi kan sangat ideal, malaikat memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian juga nampak sifat-sifatnya mudah menolong. Kalau yang kedua ini egois, ya, penting dia makan kenyang udah selesai, nggak mikirin ibadah.
Ya. Jadi orang yang seperti ini tidak bisa diharapkan kebaikannya, ya. Dan juga ya, walakin yakufu anhum syarru. Nah, keburukannya juga artinya tidak begitu membahayakan. Ya. Hanya sebagai pelengkap di tengah masyarakat. Ya. Dia diharapkan kebaikannya sulit, ya, karena kalau dia punya duit, ya pasti lebih mudah untuk memuaskan diri, berpoya-poya. Ya, ini yang dimaksud, ya tidak ada kebaikan. Dan juga dia orangnya ya tidak sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kan sama bahimiyah, ya, kambing, kerbau itu kan juga tidak membahayakan bagi yang lain. Itu. As-salisatu bermula derajat yang ketiga. Ayang zila fi haqqihim manzilatal aqarib. Wah, ini yang ngeri nih, ya. Jadi yang tingkatan ketiga yaitu dia menduduki kedudukan aqarib, ya. Aqarib itu ya maknanya itu kalajengking. Ya. Kalajengking semua orang tahu. Nyenggol kalajengking dikit itu pasti ya bisa berbahaya dan bisa ya bisa sakit, ya, karena kalajengking ini memiliki ya upas istilahnya, racun yang membahayakan. Wal hayat dan sejenis ya ular. Ya siapa yang mau berani nyenggol ular, ya, kan pasti bisa digigit atau pasti bisa menjadi korbannya. Wasbai, yaitu binatang buas, ya, seperti serigala, macan. Ini termasuk kelompok siba, binatang yang liar dan buas. Ad-doriyati, yang liar, ya. La yurja khairuhu, yang tidak bisa diharapkan, diharap-harap ya, kebaikannya. Ya, siapa yang berharap kebaikan dari kalajengking, ular, kemudian binatang-binatang buas? Ya, paling buat tontonan kalau di Ragunan, ya. Tapi orang yang memiliki perilaku seperti aqarib, hayat dan sib ini sangat berbahaya, ya. Apakah ada orang-orang yang memiliki sifat seperti binatang ini? Ya pasti ada, ya. Aqarib, kalajengking. Kalajengking itu karakternya disenggol dikit, ya dia akan membalas, ya, dengan tadi sengatan yang membahayakan. Begitu juga ular, sama, senggol dikit bisa digigit, bisa disembur dengan bisanya, dan ini membahayakan bagi manusia, termasuk binatang-binatang ya liar seperti serigala, macan dan sebagainya. Apakah manusia ada yang seperti ini? Ada. Ya, kita bisa lihat ya karakter manusia yang memiliki sifat seperti binatang-binatang buas ini. Dia akan menjadi raja tega, ya. Maka kalau kita lihat perilaku-perilaku ya manusia yang sering tampil di TV, ya, disiarkan di TV, ya, seperti terjadinya pembunuhan macam-macam. Ini kan sifat kebinatangan buasnya itu muncul, sehingga dia ini lihat lawan ya, akan diterkam, akan dihabisin, bahkan sampai ya, orang tega mutilasi itu karena
bahmiyahnya apa? Sabuiyahnya itu sedang muncul. Ya, persis seperti kayak serigala sedang memangsa kambing atau memangsa binatang. Nah, sifat-sifat manusia yang buruk ini tentu menjadi kewaspadaan. Ya, alangkah sedihnya kalau kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, tapi memiliki sifat-sifat seperti binatang liar, binatang buas, kejam, ya, tidak punya peri kemanusiaan, sadis itu. Jadi banyak ya sikap-sikap sadis ini ya terjadi di dunia luar sana. Seperti di dunia bisnis ya, itu juga muncul sifat-sifat sabuiyah ini. Orang bisa liar sadis ya, karena ini lawan bisnis dan ini membahayakan, maka akan disikat. Begitu juga dalam dunia politik. Ya, ini membahayakan, harus disikat. Sekalipun dia ini misalkan orang yang pernah berjasa. Nah, watak-watak yang memiliki karakter sadis inilah sesungguhnya watak aqarib hayat dan sibah ini. Nah, di sini kita bisa melihat, oh iya ya, alhamdulillah ya, kita bukan termasuk kelompok ini. Karena faktanya banyak. Kalau misalkan kita dengar obrolan, itu orang raja tega bener ya. Itu temennya sendiri disikat, nah, ini sendiri dihabisin, ini sendiri. Nah, karena apa? Sifat aqarib, sabuiyah dan hayat ini muncul di dalam dirinya. Maka orang yang seperti ini jangan didekatin. Kalau sudah jelas orang memiliki perilaku yang kejam sadis ini dideketin, ya sifat itu gampang menular. Kita bisa jadi suatu saat akan meniru apa yang dia lakukan. Jadi la yurja khairuhu, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa yattaqi syarruhu, dan takutlah keburukannya. Ya, sebab tadi raja tega gitu. Itu kalau dia sudah nggak suka sama orang, wah itu akan dihabisin. Oh, ini dianggap membahayakan, akan dihabisin. Jadi inilah oleh Imam Ghazali disebut orang yang menduduki sifat-sifat binatang buas dan binatang liar. Fa ilam takdir ala antal talhaqo ufukil malaikah, jika kalian tidak mampu ya untuk ya menduduki ya paling tidak pada posisi malaikat tadi, ya fahdar, maka hati-hatilah antang zila aina darajatilah bahaim, supaya turun ya dari derajat bahaim, ya, andarajatil bahaim, dari derajatnya bahaim, binatang ternak, wal jamadat itu. Jadi maksudnya Imam Ghazali mengingatkan, kalau kamu nggak bisa level yang pertama, yaitu derajat malaikat, ya kamu hati-hatilah, paling nggak turun di level yang kedua, yaitu derajatnya binatang ternak. Artinya binatang ternak ini, ya dia orientasi hanya sekedar untuk duniawi, tapi tidak sampai membahayakan. Itu. Ila maratibil ibad as-safilin, yaitu sampailah pada derajat hamba yang sangat rendah, yaitu derajatnya seorang hamba yang kelakuannya seperti binatang buas. Jadi, naudzubillah min dzalik ya. Jadi Imam Ghazali menjelaskan kalau kita tidak bisa level derajat malaikat, turunlah pada derajat binatang ternak. Jangan sampai turun di binatang buas, binatang liar tadi. Gitu. Nah,
Dalam ilmu tasawuf ya, karakter sifat-sifat binatang bahimiyah dan sabuiyah tadi itu apakah bisa dihilangkan dari diri kita atau memang itu sudah bawaan ya. Ternyata para sufi memiliki teori dan praktek cara menundukkan nafsu bahimiyah dan nafsu sabuiyah gitu. Nah, teori yang dimiliki oleh para sufi inilah yang dikenal dengan teori Riyadhah Mujahadah. Nafsu yang disebut amarah yang karakternya sabuiyah dan bahimiyah tadi itu bisa ditundukkan dengan cara Riyadhah Mujahadah. Maka seorang guru itu pasti tahu bagaimana teknik menundukkan nafsu-nafsu yang ada pada diri muridnya. Satu murid dengan murid lain berbeda. Gitu. Nah, tekniknya tetap tadi pada koridor puasa, bisa dengan puasa Senin Kemis, bisa dengan puasa Daud, atau bisa dengan teknik ngerowot, ya tidak makan nasi atau ikan laut, atau tidak makan daging dan sebagainya. Ini sebagai teknik untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita yang sumbernya dari bahimiyah yaitu binatang ternak dan juga dari sabuiyah yaitu binatang buas. Tanpa dibarengi dengan riyadhah, sulit nafsu ini bisa ditundukkan dari dalam diri kita. Itu. Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali tentang 3 kriteria itu nyata. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf juga ada tekniknya untuk menundukkan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita istiqomah di dalam zikir, Riyadhah Mujahadah, ya, dalam jangka waktu tertentu pasti potensi bahimiyah, sabuiyah ini pasti akan mengalami penurunan. Yang dulunya itu sadis, ya, lambat laun sudah berubah menjadi orang yang penuh kasih sayang. Contoh itu dulu waktu zaman masih di dunia hitam, wah, dia itu dikenal sadis. Tapi setelah ikut torekoh, ikut ngaji tasawuf, menjadi lembut, menjadi penuh kasih sayang. Nah, ini karena ada proses Riyadhah Mujahadah tadi. Ya. Imam Ghazali mengingatkan fahdar, hati-hatilah, ya, turun dari derajat bahaim dan jamadat kepada derajat aqarib, ya, yaitu binatang-binatang buas, binatang liar. Fa'in rodita, jika kamu ridho linafsika bagi dirimu an-nuzula pada posisi itu min a'la iliyin dari kedudukan yang paling tinggi, ya, fala tardo maka jangan ridholah baginya bil hawa dengan hawa nafsu ila sa'as falasafilin kepada derajat yang paling rendah. Nah, maksudnya gini, jika kamu ridho terhadap dirimu menduduki sebuah posisi yang mulia, yaitu tadi a'la iliyin, menduduki sifat-sifat kemalaikatan, ya sudah, ini dijaga, dipelihara dengan baik. Jangan sampai turun menjadi derajat asfala safilin, yaitu mengikuti hawa nafsu. Fala'allaka, mudah-mudahan kamu tanju, kamu selamat, ya, kafafan secara cukup, ya, lalaka
ya, tidak membahayakan bagimu, wala alaika, dan juga tidak pada dirimu. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tastagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika. Ya, karena itu wajib bagi kalian untuk menggunakan waktumu dalam sehari-hari untuk tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhiratmu. Ya, jadi jelas untuk membedakan mana seorang hamba yang orientasinya itu sudah, visinya sudah akhirat, dan hamba yang visinya sebatas dunia. Maka beruntunglah ya ketika posisi kita mendapatkan pencerahan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu tarekat, akhirnya merubah paradigma kita, merubah orientasi hidup kita yang awalnya hanya sekedar orientasi kepada duniawi bisa berubah menjadi ukhrawi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin ya.